Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khairul Anam. Kali ini kita akan berdiskusi tentang manajemen pangan halal. Saudara-saudara yang kami muliakan, kita tahu bahwa manajemen pangan halal ini sudah memasuki pada topik hampir seluruh proses kehidupan kita. Untuk topik manajemen pangan halal ini nanti akan kita bahas bersama tentang bagaimana prinsip-prinsip dan dasar hukum kehalalan produksi pangan, kemudian sertifikasi halal dan bagaimana implementasinya, kemudian identifikasi titik kritis yang mempengaruhi status halal sebuah produk pangan, baik itu produk pangan nabati, kemudian produk pangan hewani, sampai dengan produk-produk mikrobial. Kemudian dilanjutkan dengan bahan tambahan makanan, faktor-faktor peralatan dan proses yang mempengaruhi status halal dari produk pangan itu sendiri, dan tentu nanti akan dilengkapi dengan bagaimana kita mengaudit secara internal produk-produk pangan olahan di industri kita masing-masing. Nah, seperti kita ketahui bahwa paradigma halal itu sudah masuk di dalam sektor kehidupan kita, apakah itu produk makanan, produk non-pangan, kemudian bahkan produk-produk services. Produk pangan mulai dari penyembelihan, kemudian transformasi, diversifikasi produk, kemudian bahkan sampai dengan distribusi pangan itu sendiri. Sedangkan produk non halal ada kosmetik, ada kemudian pharmaceutical, bahkan tekstil yang kita gunakan sudah mulai disertifikasi halal dan juga termasuk ingredient-ingredientnya. Kemudian services, apakah itu finansial maupun non finansial seperti perbankan, leasing dan sebagainya. Kemudian non finansial mulai dari hobi, logistik, dan sosialitas kita. Nah, jadi ini semua sudah masuk pada paradigma halal yang semakin hari di industri halal global itu semakin berkembang. Kita lihat bahwa industri halal global Indonesia ini sudah menggembirakan, tetapi masih perlu didorong lagi karena kita baru masuk 5 besar, sedangkan kita tahu bahwa populasi masyarakat muslim di Indonesia itu terbesar di dunia. Ini mendorong kita untuk berkiprah lebih luas lagi di dalam industri pangan global. Karena potensi yang sangat besar, mulai dari pangan itu sendiri, kemudian keuangan syariah, wisata halal, kemudian budaya muslim, sampai dengan media dan juga rekreasi, sampai obat-obatan dan kosmetika. Kita tahu bahwa baru di bidang keuangan syariah, wisata, dan busana muslim yang kita masuk pada 10 besar, tetapi di bidang makanan, kemudian media rekreasi dan kosmetika kita masih belum memasuki 5 besar, maka kita harus dorong terus menjadi pasar yang potensial bagi Indonesia. Kalau kita ingat kembali definisi pangan halal atau sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam. Jadi segala sesuatu itu halal kecuali ada larangannya. Larangannya ada di dalam Al-Quran dan hadis dan juga hukum Islam itu sendiri. Dan halal itu selalu dikombinasikan dengan thayyib, jadi halalan thayyiban. Thayyib artinya sesuatu yang baik, kemudian bersih, suci, dan juga tidak membahayakan bagi kesehatan manusia itu sendiri. Maka harus selalu dikombinasikan, ada halalan thayyiban. Gitu. Ya. Bicara tentang konsep halal dan haram, maka halal haram ini adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Maka seluruh warga negara kita yang mengaku agama Islam itu aturan-aturan halal dan haram itu sudah teratur jelas di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu merupakan aturan-aturan yang wajib yang harus dilaksanakan bagi seluruh umat muslim. Maka terkait dengan halal haram ini, pentingnya halal bagi seluruh produk olahan maupun juga jasa, itu paling tidak ada beberapa perspektif. Yang pertama adalah tentu dari perspektif syariah itu sendiri. Karena dari perspektif syariah, seluruh produk itu harus menjaga konsistensi kehalalan produk. Bagaimana mendesain sebuah sistem, kemudian menjamin bahwa kehalalan produk di perusahaan, mulai dari UKM sampai perusahaan besar, nasional, multinasional, itu bisa tersistem SOP-nya dengan jelas. Kemudian didukung dengan dokumen sistem jaminan halal itu menjadi prerequisite atau menjadi prasyarat bahwa proses sertifikasi halal itu bisa berjalan dengan baik. Perspektif berikutnya adalah tentang perspektif perkembangan teknologi. Kita tahu bahwa hampir di semua sektor itu perkembangan teknologi sangat pesat. Tidak hanya di dunia makanan dan minuman saja, tapi juga di bidang tekstil, di bidang otomotif, di bidang wisata, dan lain sebagainya. Lebih-lebih di bidang makanan dan minuman yang menjadi konsentrasi kita setiap hari, itu ada pewarna, ada perisa, ada emulsifier, dan sebagainya.
yang itu semuanya adalah dalam perspektif teknologi itu semakin hari semakin dibutuhkan, dan kita harus yakinkan bahwa semuanya itu berasal dari produk-produk yang halal. Demikian juga manajemen bisnis, ada transportasi, kemudian pengemasan, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi secara syariah kita berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma' para sahabat Rasulullah, kemudian qiyas dan juga fatwa ulama. Itu yang menjadi dasar hukum sesuatu itu menjadi halal. Dan tentu selain juga produk itu atas perbuatan yang menyangkut pada perbuatan terkait dengan hukum syara, yaitu ada wajib, ada sunnah, mubah, dan haram. Kemudian yang menjadi konsentrasi kita pada kali ini adalah terkait dengan produk, khususnya benda. Dan kemudian nanti akan jasa juga akan kita diskusikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena benda ini menjadi dasar bagaimana proses sertifikasi halal itu dilakukan. Jadi benda ini pada dasarnya adalah hukum asalnya merupakan kebolehan, jadi mubah ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Ya. Yang menghalal dan mengharamkan itu tentu hanya Allah SWT. Karena Allah juga sudah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhiba innalladzina yaftarun 'alallahil kadhiba la yuflihun. Jadi janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah itu tidaklah beruntung. Jadi sekali lagi pesannya adalah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah SWT. Jadi kembali kepada konsep halal dan haram ini di dalam Islam adalah segala benda itu adalah sekali lagi boleh kecuali ada yang spesifik mengharamkannya untuk dipakai. Jadi halal haram ini adalah diperintahkan kepada seluruh manusia. Allah juga sudah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wahai manusia, jadi ini seluruh manusia, tidak hanya orang yang mukmin saja, tidak hanya Islam saja, tetapi kepada seluruh manusia kita dianjurkan untuk makan dan minum. Jadi makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi manusia, maka ini perintah kepada seluruh manusia. Maka kemanfaatan untuk bisa menggunakan produk-produk yang halal itu diperintahkan kepada seluruh manusia. Demikian juga nanti kemadharatan itu kalau kita sebagai manusia tidak memanfaatkan atau menggunakan produk halal juga akan berdampak pada manusia itu sendiri. Jadi halalan thayyiban itu halal juga harus bersih, murni, dibuat dengan sesuai ketentuan-ketentuan hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah produk-produk babi dan turunannya, ada darah, ada binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, ada bangkai, ada binatang buas dan lain sebagainya, dan juga homer gitu. Nah, maka sekali lagi mengkonsumsi yang halal itu adalah perintah Allah SWT kepada seluruh manusia. Nah, terutama untuk Muslim maka ini merupakan bentuk ketaatan, bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena ini juga merupakan ibadah kepada Allah SWT. Ya. Jadi Allah sudah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadamu kamu menyembah. Gitu. Jadi ini bentuk ketaatan. Jadi perintah Allah SWT kepada seluruh manusia. Kemudian kalau kepada umat Muslim ini merupakan ciri seseorang Muslim itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di banyak ayat yang lain Allah juga berfirman yang kurang lebih artinya juga sama seperti di Al-Maidah ayat 88, kemudian juga di An-Nahl ayat 114. Tapi kalau kita lihat dari seluruh ayat-ayat tentang halal dan haram itu, di akhir ayat itu kita bisa perhatikan bahwa itu merupakan ciri apakah seseorang itu bertakwa kepada Allah
dengan salah satu cirinya adalah mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk yang halal. Seperti di dalam Al-Maidah 88 ini di akhirnya artinya bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di dalam An-Nahl juga di akhir ayat disampaikan bahwa jika kamu hanya kepadanya Allah, kamu menyembah. Jadi seluruh perintah di dalam Al-Quran itu di akhir ayat untuk bisa mengkonsumsi makanan, minuman, dan produk-produk yang halal itu diakhiri dengan apakah seseorang ini betul-betul bertakwa kepada Allah atau tidak. Jadi beberapa jenis makanan yang diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi hanya sedikit saja ya. Jadi Allah seperti yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi wa faniftur ghaira ba'in wa la atin fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya Allah hanya itu kan berarti hanya sedikit saja ya. Nah, karena pengecualian. Jadi Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, kemudian daging babi, kemudian binatang yang disembelih menyebut selain nama Allah. Itu pun, jadi di sini juga disebutkan akan tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Jadi yang diharamkan itu sekali hanya bangkai, kemudian babi, darah, homer, bagian tubuh manusia. Jadi karena kita tahu bahwa homer itu adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Ya. Jadi kemudian bangkai kita tahu di situ juga potensi penyebaran penyakit pada manusia itu menjadi besar. Darah yang biasa kita gunakan untuk media fermentasi dan juga vaksin dan sebagainya itu menjadi potensi yang mengganggu kesehatan manusia, apalagi babi dan turunnya nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian binatang-binatang, meskipun binatang itu binatang halal, tapi kalau dalam menyembelihnya tidak menyebut nama Allah juga itu menjadi haram gitu. Kemudian ada binatang yang tercekik, kemudian ada yang binatang yang dipukul, kemudian binatang yang jatuh, kemudian yang tertanduk, termasuk juga binatang yang dimakan oleh binatang lain tidak sempat untuk menyembelihnya, dan beberapa tentu termasuk makanan yang digunakan untuk sesaji atau berhala. Ada pengecualian bangkai yaitu untuk binatang laut dan binatang-binatang belalang itu halal dikonsumsi meskipun dalam bentuk bangkai. Jadi apa itu produk halal? Maka produk halal ini adalah produk yang diproduksi dari bahan yang halal dan juga fasilitas produk ya. Jadi selama proses produksi itu tidak terkontaminasi dari bahan yang haram. Ya. Jadi dari barang-barang yang halal, dari good manufacturing practices-nya, dari seluruh bahan-bahannya itu halal, kemudian diproses menggunakan fasilitas-fasilitas produksi yang juga tidak terkontaminasi dari bahan-bahan yang haram, itulah kemudian nanti harapannya produk akhirnya itu end produknya menjadi produk yang halal gitu. Demikian juga nanti akan berkorelasi dengan prinsip sertifikasi halal ini tidak disertifikasi di produk akhirnya tetapi traceability, ketelusuran dari seluruh proses. Maka itulah nanti akan menjadi produk halal itu. Nah, terutama untuk produk-produk yang tadi kami sampaikan di dalam perspektif teknologi itu sampai sekarang produk-produk babi dan turunannya itu hampir bisa mewarnai proses di dalam aktivitas kita. Ada bulu, ada kulit, ada tulang, gelatin, daging babi, dan juga jeroannya seluruhnya bisa berpotensi mengkontaminasi pada produk manusia. Nah, demikian juga barang-barang yang di luar babi itu ada bangkai, kemudian organ manusia ya, utamanya untuk produk sistein, kemudian biasanya ada produk-produk sebagai penguat gairah, kemudian sebagai anti-aging dan sebagainya, itu yang biasa dipakai berasal dari plasenta manusia dan sebagainya, darah juga dan juga homer. Ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang Muslim? Jadi kita harus menghindarkan hal-hal yang subhat supaya bisa terhindar dari barang-barang yang haram. Jadi karena memang al-halalul bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi di antara keduanya memang ada yang subhat, tetapi barang siapa yang bisa menjaga diri dari perbuatan atau hal-hal yang subhat, maka itu akan menjaga agama dan
kehormatannya. Jadi bagaimana ciri kita harus mendapatkan produk yang halal? Tentu yang paling gampang adalah bagaimana kita bisa melihat sertifikat atau label halal pada produk olahan atau produk itu sendiri. Kan yang di dalam era sekarang ini sertifikat halal itu berada di dalam Kementerian Agama, ada Satgas Halal di sana, kemudian fatwa halalnya dimintakan dari MUI berdasarkan nanti uji dari LPH gitu. Jadi peraturan tentang jaminan halal ini sudah diatur oleh pemerintah sejak tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Jadi halal dan juga produk seluruhnya itu sesuatu yang dianjurkan atau summastata'tum. Jadi semampuan kita untuk bisa menggunakannya atau mengkonsumsinya. Jadi di dalam undang-undang itu juga meliputi bagaimana perlindungan, keadilan, kepastian hukum, termasuk dengan akuntabilitas dan transparansi dan profesionalitas di dalam menjamin bahwa produk itu memang betul-betul halal. Tujuannya adalah bagaimana memberi kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi untuk menggunakan produk-produk dan meningkatkan nilai tambah. Ya. Jadi di dalam undang-undang yang di situ juga disampaikan, jadi produk itu termasuk produk-produk yang beredar di Indonesia, meskipun juga produk-produk itu berasal dari negara lain. Sedangkan pelaku usaha di dalam pasal 26 disampaikan di sana untuk yang memproduksi yang berasal dari bahan yang tidak halal atau yang haram dikecualikan untuk mengajukan permohonan sertifikat dengan mencantumkan produk itu tidak halal. Nah, jadi kewajiban bersifat halal ini yang akan datang itu berlaku 5 tahun dari yang sebelumnya berlaku 2 tahun. Jadi saudara sekalian, jadi potensi produk halal itu sangat besar, baik itu di makanan, kemudian kosmetik, kemudian di peralatan personal care kita setiap hari bahkan sampai 2,5 triliun. Gitu. Jadi potensi yang besar ini perlu dimanfaatkan dan pangsa pasar kita juga sangat besar. Jadi baik di bidang halal, makanan, kosmetik dan juga obat-obatan itu. Jadi itulah saudara-saudara sekalian yang bisa kita sampaikan, beberapa hal yang akan kita diskusikan di manajemen pangan halal di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apabila ada kritik, masukan untuk topik-topik yang akan kita diskusikan, kami sangat terbuka, dan apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.